Halo Inspirator, ya kembali lagi minggu ini di Inspirasi Bagus. Masih kita ngobrolin tentang dunia pendidikan, tentang bagaimana pendidikan di Indonesia, tentang bagaimana pendidikan itu berkembang, atau apapun yang berkaitan dengan pendidikan. Minggu ini, minggu kelima di rumah aja. Udah semakin terbiasa, tapi tetap pekerjaan dan lain-lain dilakukan. Walaupun nggak sepenuhnya di rumah aja, saya juga masih ke kampus. Kemarin ke kampus, harus ada yang diselesaikan, dirapatkan di kampus. Tapi maksimal 90% kita di rumah aja. Tetap pesan, jangan lupa kalau keluar pakai masker, ya. Terus juga cuci tangan, selalu cuci tangan. Kalau nggak sempat cuci tangan kemana-mana bawa hand sanitizer ya untuk jaga-jaga. Dan minggu ini saya karena kemarin lumayan seru ya obrolan gimana anak SMA yang lulus jalur corona. Dari sisi anak kelas 12 mereka seneng banget nggak ada UN. Tapi gimana dari sisi gurunya ya? Yang saya ajak obrol kali ini di podcast kali ini adalah seorang guru SMA di Purbalingga, tapi beliau juga seorang dosen di kampus. Jadi dia seorang guru, seorang dosen, dan pastinya mengajar kelas 12, dan dia juga punya pengalaman mengajar mahasiswa. Yang lebih kerennya lagi, beliau adalah guru bahasa Inggris. Yang kalau saya melihat cara beliau mengajar, cara beliau berkomunikasi dengan bahasa Inggris, sepertinya beliau sangat mencintai bahasa Inggris. Dalam artian mencintai bahasa Inggris itu sangat enjoy menggunakan bahasa Inggris, walaupun dia pasti lebih mencintai bahasa Indonesia karena orang Indonesia ya, tapi dia sangat enjoy dengan bahasa Inggrisnya. Kita langsung telepon saja Ibu Upik Hastuti. Ya. Narasumber saya ini, saya senang ngobrol sama beliau. Ibu Upik. Oke. Kita coba telepon. Ya. Halo, selamat siang Ibu Upik. Selamat siang Mas Bagus. Selamat siang Ibu. Gimana, sehat-sehat? Alhamdulillah, Mas Bagus sehat juga kan? Alhamdulillah sehat Ibu Upik. Gimana selama di rumah aja nih? Apa yang dilakukan? Ya as usual lah, teaching online, kadang sinkronus, kadang unsynchronous, kemudian cooking. Wah. Spotnya yang paling sering dipegang adalah refrigerator, etc. You know mama. Iya, dapur, meja makan, kasur. Dapur, meja makan, kasur gitu ya Bu ya. Laptop. Wah iya benar, laptop, karena kita nggak lepas dari pengajaran ya Bu. Iya betul. Iya benar. Ini Bu Upik, saya tuh seneng banget kalau ngelihat Bu Upik itu cara mengajar, kemudian cara berkomunikasi dengan sesama pengajar lain. Dan saya kalau di kampus juga sepertinya mahasiswa-mahasiswa tuh enjoy sama Bu Upik. Tapi saya tuh kepengen tahu. Jadi minggu yang lalu saya bikin podcast itu bareng sama anak kelas 12 yang tahun ini itu lulus jalur corona, Bu. Ya, nah itu lulusnya jalur force majeure. Iya, betul. Nah, gimana nih tanggapan Ibu tentang kelas 12? Ya, apapun yang terjadi ketika memang itu sebuah keputusan, apalagi keputusan pemerintah ya. Legowo tidak legowo mah ya harus accepted ya. Iya, Walaupun betul. kita sudah
sudah mengupayakan segala ikhtiar yang kita upayakan agar nanti UN Siap. kalau bisa tembus sekian, ranking sekian, udah target-target tersendiri. Iya, nih. betul. Kemudian bagaimana bondingnya dengan anak-anak agar tidak selalu rebahan gitu ya. Iya, betul. Ternyata sekarang yang diharapkan malah rebahan. Rebahan. Iya. But by the way, ya kami sudah berupaya maksimal sih untuk preparing for final exam gitu ya. Dan beberapa anak yang memang kategorinya adalah anak yang aktif, kemudian dia benar-benar active learner kayak gitu dia. Sayang banget ya Miss, sudah bayangin aku dapat berapa nih bahasa Inggrisnya, malah kagak jadi. Udah kalian tetap 9 di mataku saya. Iya, benar. Udah diterima aja karena ini keputusan pemerintah. Dia harus ikhlas aja karena kalau nggak dengan campur tangan Tuhan nggak mungkin dong kita tiadakan UN-nya. Betul. Akhirnya mereka ya udah tapi tetap belajar ya Miss untuk UTBK boleh. Jadi kita ganti itu materinya sudah bukan materi UN tapi materi UTBK. Yang kemarin SNPTN-nya tidak tembus. Berharapnya nanti SBMPTN-nya untuk nilai bahasa Inggrisnya bisa upgrade. Amin. Gitu. Iya. Tapi kemarin itu dari teman yang saya hubungi, katanya banyak teman-teman yang kelas 12 itu malah seneng nggak ada UN, jadi mereka itu lebih fokus untuk UTBK-nya gitu katanya. Gitu. Ya kalau mostly ya, tapi kan bonding antara guru dengan siswa kan tergantung bagaimana keseharian. Betul. Kemudian target-target yang sudah kita kontrak bersama, karena dengan adanya kontrak kan itu sebagai kendali sosial ya. Betul. Kendali sosial di mana how do you love me kayak gitu loh ya. Kalau saya tuh if you really love me just prove it that your English will be have a great grade kayak gitu saya bilang. Yes Miss, I'll try to do my best kayak gitu pasti mereka begitu. Dan kalau mereka cuma dapat 6 di tryout, mereka pasti akan minta maaf biasanya. Oh 6 itu bagus loh, tanpa teks yang belum pernah kalian baca itu keren saya kayak gitu. Tapi tetap aja mereka sorry Miss, harusnya kan saya dapat 7 atau 8 ya, maaf ya Miss, it's okay. Itu bonding love-nya di situ. Jadi ketika misalnya memang bonding love-nya sudah tighten gitu, udah deket, kalau nggak jadi memang ada rasa oh my god, I can't wait for that kayak gitu. Aduh saya juga udah penasaran nih, yang ini bener dapat 10 enggak, yang ini dapat 9 enggak kayak gitu. Yang ini 4 jadi 6 apa enggak kayak gitu. Dari sisi ada target-target yang 4 juga. Ini 4 nih, bisa 5 enggak ya kayak gitu. Dari sisi guru itu ya Bu ya. Ada goal-goal tertentu yang pencapaian yang saya itu berarti kalau murid-murid ini ada sebuah peningkatan atau memang sesuai dengan target guru, berarti apa yang dilakukan selama di kelas itu adalah sesuatu tindakan yang benar gitu ya Bu ya. Iya. Ada ikatan yang memang kita harus, kita promise-nya tuh tidak dengan guru saya atau saya dengan orang tua saya ya. Saya berusaha dan saya minta tolongnya sama Tuhan. Dan kaitannya belajar itu kalau alasannya adalah Tuhan, mereka nggak akan menolak. Apalagi sih alasan paling luar biasa, belajar ya karena Tuhan ya udahlah ngikut aja kayak gitu. Iya betul. Ya tapi apapun itu karena memang ini force major gitu ya, memang kondisinya adalah pandemik ini harus diselesaikan dengan cepat, harus semuanya mematuhi instruksi dari kementerian, dari presiden semuanya biar cepet lah ya Bu. Sudah kangen banget dengan masuk kelas loh Bu. Bener deh. Anak-anak kalau udah aduh Miss ya kita juga kangen banget. Ya udah kita nge-zoom aja yuk kalau kangen. Jangan kita cuma celotehan kayak gitu. Iya benar. Wah ini seru. Lumayan. Tapi bisa mengobati lah. Banyak juga teman-teman baru kemarin di kampus ini kan lagi UTS ya Bu ya. Iya betul. UTS online pertama kali UTS online. Gimana tanggapannya nih? Kalau saya sih memang kadang dengan mahasiswa yang di Unterba itu ada sinkronos, ada asinkronos ya. Jadi kadang kalau misalnya materinya untuk pertemuan besoknya, biasanya saya sudah kirim ke WA untuk buka link ini. Jadi mereka sudah terbiasa. Jadi untuk menggunakan Google Classroom memang sudah dibiasakan di Unterba, jadi kami tinggal ngikut aja sih so far. Good lah, karena lebih kepada skill yang harus saya tekankan agar mahasiswa mampu untuk bisa itu, walaupun pronunciation masih ada yang gitu, tapi that's tongue gitu ya, karena mother tongue kita kan bahasa Jawa, dan baru bahasa Indonesia, baru English, jadi harus we have to accept that. Saya juga harus belajar banyak.
Dan kalau yang nggak bisa upload kartu tes gitu, kirim ke WA juga saya terima. Karena kan semua kondisi sinyal tidak sama. Jadi apapun, Betul. ketika memang itu tidak bisa ya kita oke, udah gitu aja. Karena ini kan force majeure. Force Jadi majeure, betul. alasan apapun harus kita terima lah. Wong kita juga Betul. nggak tahu kondisi yang aslinya kayak apa. Kita Betul. percaya saja. Atau mereka adalah mahasiswa adalah orang yang sudah beranjak dewasa dan bertanggung jawab. Insya Allah kejujurannya kan mereka akan tanggung sendiri. Amin. gitu Iya, kan. betul. Iya. Betul sekali. Gitu. Jadi so far fun lah. Fun Dan ya. difasilitasi sama panitia dengan mengingatkan kayak gitu juga kita asik. Tapi ya yang kelas malam itu kita harus melek sampai jam 10 malam. Iya, betul, Ibu. Ngecekin satu-satu Sampai jam sampai yang 10. belum. Iya, iya. Iya. Cuman ya memang ya saya juga ini awal itu benar-benar kemarin juga Pak Rektor juga berpesan karena ini awal force majeure kita masih trial error jadi jangan saklek-saklek amat gitu kalau ada kendala sinyal, kendala nggak bisa upload dan lain-lain itu memang kita harus accept it. Iya. harus accepted ya betul. Iya, betul. Ini biar obrolannya mengalir ya Bu ya. Jadi Iya, saya gimana? kepengen ada sebuah pertanyaan, 10 pertanyaan yang harus dijawab cepat sama Bu Upik. Nanti baru akan masuk pertanyaan-pertanyaannya, obrolan ngarirnya. Ya. Jadi ini pertanyaannya dari keseharian Ibu sampai yang berkaitan dengan sekolah. Oke. Ibu pilih berkebun atau bersih-bersih rumah? Bersih-bersih rumah. Bersih-bersih rumah. Oke. Yang kedua, masak atau beli makanan? Masak. Masak. Belanja bulanan atau belanja harian? 3 hari sekali. 3 hari sekali. Buku atau skincare dan make up? Buku. Buku. Belajar atau mengajar? Belajar dan mengajar. Cantik atau cerdas? Cerdas. Cerdas. Online atau offline? Dua-duanya. Prestasi akademik atau non-akademik? Dua-duanya sih sebenarnya. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Akademik dah. Akademik, oke. UN atau nggak UN? UN. Sekolahan atau kampus? Both of them. Saya mencintai dua-duanya. Uri, pertanyaannya Uri. Ya kan, supaya ngalir loh. Ya, oke. Oke. Kenapa memilih suka bersih-bersih rumah daripada berkebun? Selama ini ketika offline itu memang rumah cuman saya sapu, dirapikannya paling di weekend gitu ya. Walaupun ini dengan online juga ternyata harus stay tune juga nggak maksimal banget juga sih bersih-bersih rumahnya. Cuman at least ya nice lah kayak gitu. Oke. Berarti nggak terlalu senang berkebun ya? Ibu. Seneng, saya banyak pohonnya, banyak tanamannya juga. Cuman kan berkebunnya tinggal nyirami aja pada gede. Iya. Iya. Terus masak atau beli makanan, seneng masak ya Bu ya? Sangat senang. Wah, sangat senang. Berarti kapan nih saya dimasakinnya? Boleh. Kalau sudah offline ya, Siap. Kapan ketemunya? Iya bener, saya tuh udah punya gambaran sebenarnya tuh sama teman-teman mahasiswa puasa ini itu kita mau buka bareng di kampus dengan bakar-bakar ayam. Oke, bawa menu dah gua nanti kalau misalnya sudah offline. Betul, kita udah niat begitu, sudah punya rencana Bu, tapi ternyata berkehendak lain Allah, ya mudah-mudahan bisa terlaksana walaupun sudah setelah Lebaran. Kalau bisa ya dikabari nanti saya bawa menu apa siap. Biar enak Oke, sama-sama. siap. Belanja 3 hari sekali, pertimbangannya apa Ibu? Satu, groceries-nya tuh masih fresh gitu ya. Kalau 3 hari di refrigerator kan nggak bakal layu. Kalau 3 hari. Kedua ya saya menghidupkan ekonomi tetangga. Jadi saya nggak perlu harus ke supermarket atau kemana. Karena memang di tetangga saja. Terus yang ketiga ya belanjaannya masih fresh aja jadi lebih sehat. Siap. Oke. Ibu-ibu banget ini bener. Buku atau skincare? Wah, buku ya. Iya. Koleksinya banyak sekali berarti ini. Alhamdulillah. Tapi saya memang kalau ngelihat Ibu Upik tuh bener-bener kemana-mana bawa buku-bukunya selalu ganti, sering ikut seminar dan lain-lain, keren. Saya acungi jempol buat Ibu Upik. Haus, soalnya haus. Kalau nggak haus nanti bisa ngikutin mahasiswanya. Perkembangan zaman ya, bener. Betul.
nanti aduh gue di situ aja masihnya udah ke sono, masa aku nggak ikut ke sono kayak gitu kan. Iya benar. Udah bisa gini, masa aku cuma tengok doang, ngeliatin doang. Yuk belajar sama mahasiswa juga saya seneng. Mereka lebih tahu duluan, saya lebih seneng malah kayak gitu. At least mereka lebih one step ahead, dan itu adalah kebanggaan bagi saya kalau ada siswa ataupun mahasiswa yang one step ahead kayak gitu. Good idea. Boleh ya saya ngikut ya. Kayak gitu. Saya nggak bakal malu kalau bilang ikut sama mahasiswa ataupun siswa. Pasti. Karena mereka punya ide yang bagus, ya I follow that kayak gitu. Iya, apalagi sekarang kan lebih ke student learning center ya. Iya, dan harus divergen kan. Kita nggak boleh yang sama, harus berbeda. Kalau berbeda kan jadi banyak belajar, banyak informasi yang masuk, banyak tukar pikiran, banyak diskusi. Tapi kalau sama coba, aduh monotonous, so bored. Betul. Dan saya salut Bu Upik ini adalah salah satu dosen dan mungkin bahkan guru yang pada saat kuliah online ini banyak menggunakan metode online. Mix-nya itu paling banyak kayaknya Bu Upik deh. Alhamdulillah, iya. Itu. Just try that, ya. Iya, dan saya salut sekali dengan jarang sekali. Satu adalah ibu adalah seorang ibu. Yang tua gitu yang tua gitu maksudnya. Enggak dong. Seorang senior, kemudian seorang ibu, seorang biasanya wanita itu fokusnya itu kan belajarnya kurang lebih kalau masalah teknologi itu biasanya kan lebih di belakangnya laki-laki biasanya. Tapi enggak, ternyata Bu Upik ini mematahkan itu pendapat itu. Amin. Iya. Jadi saya salut sekali dengan Ibu. Kemudian cantik, cerdas. Cerdas dia milihnya. Iya. Karena? Ya, cerdas kan saya jadi bisa mengontrol diamnya saya untuk menjadi solusinya bagi saya. Karena kalau orang yang tidak cerdas mungkin lisannya dengan sekenyong-kenyong ngomong apa aja gitu. Tapi dengan cerdas kan paling tidak mau berbicara apa sih juga harus saring dulu dong. Betul. Ke dalam pikiran saya, ke dalam hati saya, baru yang keluar tuh yang apa kayak gitu. Ya, siap. Nah, filter yang seperti itu yang dibutuhkan bukan dari kecantikan tapi dari kecerdasan. Wah, mantap. Itu sih. Iya, siap. Online, offline. Mana yang lebih cenderungnya ini, Bu? Well, by the way, sebenarnya ketika misalnya online itu rada ada sedikit tidak sabar ya, karena memang kadang sinyalnya lama sampai nunggu 10 menit baru jawaban diskusinya muncul gitu kan. Iya, betul. Mau disambi takutnya sudah skip banyak gitu kan. Siap. Jadi stasiunnya di situ tuh kayak nunggu besan gitu rasanya. Ya, jadi saya sebenarnya cenderung ke offline karena di situ ada bonding yang bisa kita kesepakati bersama, project apa yang bisa kita telurkan bareng, kemudian cara apa saja sih yang bisa kita share bareng dengan lebih memahami, itu memang secara offline. Online ya memang memudahkan kita kalau memang kita remote, kita bisa tetap coordinate kayak gitu. Berarti lebih tetap cenderungnya offline, tapi walaupun kondisinya mengharuskan online, bagaimana caranya online itu mendekati offline begitu ya Bu ya? Betul ya, paling tidak kan instruksinya jelas, sehingga pertanyaan yang muncul tuh tidak pertanyaan yang ecek-ecek, tapi langsung kepada poin yang memang diharapkan bisa apa sih setelah ini kayak gitu. Nah, kalau mereka belum sampai kesimpulan bisa apa kan pembelajaran online-nya nggak berhasil, nggak meaningful kayak gitu kan. Betul. Nah, ketika di akhir episode sudah kurang 10 menit online-nya, so what you have learned today, apa saja sih yang kalian kupas hari ini, terus mereka mengatakan, aku belajar ini macam-macam, ternyata banyak banget ya kalau bahasa Inggris itu terintegrasi begini ya Miss. That's definitely true kayak gitu. Baru mereka ternyata belajar bahasa tuh gini ya, kayak gitu. Jadi jangan bawa kira kalau reading cuma reading aja, nggak bisa speaking, bisa ini, semuanya bisa. Iya, benar. Iya, gitu. Dan kalau dikenalkan aplikasi baru gini, ini gimana Miss? Oh, masa kamu lebih muda, ini gimana? Ayo dong, kayak gitu. Nanti kalau sudah, excited ya Miss, nggak mau berhenti kan? Saya bilang cuma 20 menit, stop, saya gitu. Dan mereka kecanduan. Betul. Dan seru kemarin saya ngelihat beberapa teman-teman mahasiswa yang posting introduce family di YouTube, di posting di WhatsApp, status Instagram gitu. Wah, seru nih gitu kan. Jadi walaupun pronunciation-nya belum benar, tapi mereka berani untuk menampilkan itu ya.
karena karakter berani itu butuh dorongan yang positif dari kita sebagai dosen. Karena kalau kita nggak dorongan positif, apa aja kita bilang good job aja deh dari mereka. Saya ngomongnya jelas sama Miss Upik tetap good job. Iyalah, semuanya good job. Kalian diciptakan sempurna sama Tuhan kok, masa nggak good job, saya kayak gitu. Wah, iya benar. Ya, jadi building karakternya semoga dapat sih di situ kayak. Saya setuju sekali dengan idenya Ibu, gitu. Sebelumnya saya bikin namanya itu gombal kewirausahaan, Ibu. Jadi pakai teori kewirausahaan, kemudian tapi dibikin gombalan, kemudian diposting di media sosial sambil menghibur teman-teman yang di rumah aja, gitu. Betul, tapi belajar ya. Ya, tetap harus memasukkan unsur teori. Ya, gimana kita di kelas ya Bu ya, gimana supaya mahasiswa itu tetap nangkep apa yang dipelajari, tapi fun. Kalau nggak fun, apalagi online, banyak yang mengeluh, aduh, ada yang kuliah. Saya sekali-kali sempet nih Bu, saya cerita pengalaman. Saya live Instagram, kemudian sekarang presentasi ya, yang saya invite untuk live bareng, maka presentasi perkuliahan hari ini gitu. Saya invite tuh dengan acak yang ikut live. Saya invite, begitu presentasi, sambil di kasur, sambil tiduran, belum siap begitu ya. Terus makanya dari awal memang kita harus punya rule kayak gitu. Jadi ketika online, saya kalau mau sama Zoom, online dengan Zoom, yang berkerudung tetap berkerudung, yang cowok pakai baju yang rapi, terus posisi kalian tuh posisi sedang ingin belajar. Betul. Jadi kalau belum seperti itu saya nggak mau terima kayak gitu. Apalagi saya lihat ada yang smoking, I will ban that one. Siap miss. Ya walaupun kalian sudah masa hak kalian untuk merokok, saya tahu di rumah mungkin merokok, tapi ketika Zoom dengan saya, not that one, please. Ya, ini kelas gitu ya. Ya, siap, betul. Wah, seru. Ini tadi prestasi akademik, lebih cenderung prestasi akademik. Gimana? Ya, kenapanya? Karena saya pengennya ya lebih bermanfaat lebih lah. Kepada siapapun yang tahu saya gitu. Kemudian dalam artian memotivasi anak kandung saya sendiri, keluarga saya pribadi, kemudian baru ke murid-murid, kemudian ke kolega, kemudian ke paling tidak dengan ayolah ikut seminar, nanti dapat ini, kita dapat, kita share, kita akan lebih banyak beribadahnya karena kita bermanfaat. Jadi nanti kita cenderung akan jadi orang baik deh. Orang baik biasanya beruntung, saya kayak gitu. Kalau kita beruntung, why not? Aduh, Allah baik banget deh sama kita, saya gitu. Ya kenapa bilang akademik, kebermanfaatannya lebih luas. Siap. Kalau non akademik kan yang dirasain keluarganya sendiri kayak gitu kan. Ya, di situ kalau misalnya untuk sampai kemarin tuh ada temen yang bilang gini, Bu Pik ya, tolong dong Bu Pik bikin buku tentang negosiasi. Bu Pik tuh kalau negosiasi pinter banget deh. Tahu-tahu yang diajak ngomong iya aja kayak gitu. Really, saya kayak gitu. Saya malah nggak ngeh loh. Iya kok Miss, ayo bikin Miss buku yang tentang negotiating. You are really great on that kayak gitu. Oh really, saya kayak gitu. Iya. Kayaknya yang diajak ngomong tuh iya aja nantinya. Ayo bikin buku itu aja kayak gitu teman-teman gitu. Mungkin ini ya Bu. Aja, gitu. Mungkin prestasi akademik itu akan memicu berbagai macam hal sehingga kita juga bisa menggali non akademiknya begitu ya Bu. Definitely. Salah satunya kan kalau akademiknya on the track, paling tidak kita akan lebih percaya diri kemudian kita akan lebih yakin karena kita modalnya sudah lumayan. Berdasar, jadi berbicaranya pun ada data sehingga tidak bokis gitu loh. Ya betul, berarti akademik itu harus tetap dilakukan. Kemudian UN dan nggak UN, Ibu lebih setuju kalau ada UN? Ya, kenapa Ibu? Sebenarnya kalau UN sih saya ngajar UN-nya itu paling di semester 2 itu aja 2 bulan sebelum UN itu baru saya push. Karena sebelumnya itu pasti akan saya have fun aja untuk bahasa Inggris. Ya, jadi tidak kebahas, kecuali ada jadwal bimbingan yang dari sekolah lah itu memang bahas UN. Paling saya
meluangkan waktu untuk anak-anak yang fokus di UN itu 2 bulan sebelum UN. Jadi di bulan setelah ujian sekolah gitu biasanya saya baru langsung push ke UN. Oke. Tapi notabene kalau misalnya seperti itu kenapa UN, karena memang challenging ya. Challenging how much differentiation tentang integrasinya anak-anak tuh applied apa keterampilan mereka applied untuk skimming scanningnya, untuk reading comprehnya, untuk listeningnya kayak gitu. Jadi di situ challengingnya would like to know how much they master about that kayak gitu aja. Oke. Iya. Tapi kalau nggak ada UN ya kita jadi lebih asik sih belajarnya karena nggak ada kotak yang harus kita tutupi kayak gitu kan. Jadi lebih jujur kayak gitu. Kemudian lebih membuat lebih ruang lebih bagi siswa untuk bisa berkreativitas sama berpendapat. Jadi nggak fokus terhadap kisi-kisi ya Bu ya. Right. Iya, betul. Definitely kanan banget itu. Siap. Kemudian sekolahan atau kampus dan Ibu tidak bisa memilih. Iya. Ya, saya tuh cenderungnya kalau sudah terjun di satu titik yang lain, semuanya saya berusaha untuk all out kayak gitu aja sih. Sama kayak berteman. Ketika berteman pun ya, kalau sudah berteman ya apa aja dah, insya Allah akan saya jambanin kalau saya dimampukan sama Tuhan. Udah kayak gitu aja. Siap. Jadi untuk memilih yang kayak gitu, saya UP dah. Tapi ini Bu, bedanya murid dan mahasiswa. Well, actually karena siswa itu adalah pedagogik, sedangkan mahasiswa adalah andragogik, automatically cara berpikirnya lebih itu ya, katakanlah gini, ketika lesson plan kita planning ini hanya untuk siswa itu 90 menit, biasanya 90 menit cover. Tetapi kalau untuk mahasiswa paling kita prediksi 60 menit, ternyata 30 menit bisa selesai Sudah juga. selesai. Jadi kita memang harus lebih kreatif, kemudian kita harus banting setir secepatnya ketika it is afford in limited time kayak gitu. Jadi betul. memang harus lebih punya hasanah lebih, kemudian lebih menggali keinginan mahasiswa sehingga mereka akan lebih enjoy dan mereka akan keluar jadi diri mereka, keluar tentang diri mereka bahwa I'm good at it kayak gitu. Jadi kalau di mahasiswa itu kita benar-benar harus menjadi fasilitator yang baik sekali gitu ya Bu ya. Jadi terus bisa menjadi ember apa aja kayak gitu. Iya benar. Terkadang yang dicurhatin bukan hanya masalah mata kuliah ya Bu ya, masalah pribadi gitu. Saya sering dapat Pak, ini yang kemarin jalan sama saya, sekarang dia udah jalan sama orang lain gitu. Ada tuh curhatan begitu ke saya. Iya, sama lah. Yang sedih itu kalau misalnya ada yang share tentang family yang memang tidak nice family itu yang saya kadang I'm sorry to hear that saya gitu. Udah kamu kuat ya, kamu ini ya. Ya walaupun saya ini yang mana ya kayak gitu karena saya belum hafal kan kayak gitu. Iya kayak gitu. Ini yang mana ya? Tapi yang penting aku kuatin aja dah kayak gitu. Iya. Tapi lebih terbuka mahasiswa atau siswa Bu? Sama sih kayaknya kalau udah judulnya saya pengen share sama orang ini biasanya kan trustworthy-nya udah dapet tuh. Oke. Gitu. Iya. Jadi berarti kalau kesimpulan saya memang anak-anak SMA zaman sekarang juga sudah lebih terbuka ya kalau menurut saya. Ya. Mungkin kalau saya memang di kelas itu tidak hanya bahasa Inggris sih Mas, kadang kalau misalnya pengen terapi Al-Quran ya kita wudhu terus ke musola kita baca Al-Quran. Keren. Kemudian ketika saya lihat anak dalam kejenuhan terlalu banyak tugas, saya nggak ngajar bahasa Inggris. Semuanya kursi saya pinggirin, kemudian kita bikin circle meeting. Dan circle meeting itu kan karena mereka sudah dari kelas 10 dengan saya, kelas 11 juga dengan saya, kelas 12 dengan saya, jadi mereka sudah bondingnya udah kenceng gitu kan. Jadi kalau misalnya Miss circle meeting Miss, berarti mereka butuh untuk curhat. Dan itu kesepakatannya udah jelas. Kalau setelah circle meeting, yang mereka dengar itu udah selesai, yang mereka dengar itu adalah yang baik-baik saja yang diterima, dan yang mereka dengar itu yang paling bisa dilakoni ya itu yang dilakukan. Gitu. Jadi ketika circle meeting ya udah awalnya meditasi dulu sih, saya ajak meditasi. Habis meditasi terus baru silahkan siapa yang mau berbicara apapun atau pertanyaan apapun monggo. Macam-macam sekali. Ya di situ akhirnya berpelukan bareng kayak gitu. Ada yang nangis berpelukan bareng, akhirnya bermaaf-maafan kayak gitu ya. Asik sih kayak gitu. Wah. Jadi seperti
seperti guru BK. Iya, makanya saya mau menyimpulkan. Jadi Ibu Upik ini adalah 1, seorang guru, 2, seorang dosen, 3, seorang psikolog, 4, guru agama. Jadi ini mencakup semua nih. Dokter hati juga ini kayaknya ini. Insya Allah. Iya, jadi memang saya nggak salah untuk ngobrol sama Bu Upik. Jadi saya kepengen next kalau kita sudah boleh ketemu, sudah boleh ngobrol lebih intim, saya bahkan kepengen banget ngobrol yang lebih, kita ngobrol langsung lah, nggak lewat telepon, yang kita bahas yuk apa sih, apa namanya, gimana sih pendidikan di Indonesia ini harusnya ke depan bisa lebih maju, dan bagaimana kita sebagai seorang pendidik apa namanya bisa mengembangkan dirinya supaya nggak ketinggalan dengan apa yang harusnya bisa dilakukan saat ini. Kayak saat ini aja nih, pada saat masa COVID ini kan banyak, mohon maaf gitu saya harus menyebut, masih banyak teman-teman yang kaget kan Bu, dengan waduh saya harus begini gitu kan, apa yang harus saya lakukan gitu, masih banyak yang kaget. Nah ini sih yang kepengen nanti kita bahas lebih dalam deh Bu. Iya. Terima kasih sekali Bu Upik. Sama-sama. 30 menit sudah saya telepon loh Bu, ganggu waktunya. Oke, siap. Nggak apa-apa, it's okay. Yeah. As long as worth it, terima kasih sekali. Saya juga diberi kesempatan untuk berbicara dan ya dari siswa itulah mahasiswa. Kita harus rangkul semuanya karena kita adalah salah satu tonggak yang bisa untuk pegangan mereka. Jadi menyiapkan mereka menjadi generasi yang lebih baik untuk Indonesia. Amin. Terakhir, pesan Ibu buat teman-teman kelas 12 yang lulus tahun ini dan teman-teman mahasiswa yang sudah kangen kepengen kuliah offline. Oke. Untuk kelas 12, Ibu harap tetap struggle yang belum lolos SNMPTN-nya, bahwa hidup ini indah, jadi dilakukan yang bermanfaat sekecil apapun, tapi dilakukan dengan hati yang bahagia, pasti akan menelurkan sesuatu yang perfect, atau mutiara, ataupun berlian bahkan. Amin. Untuk mahasiswa, keep trying best, tetap semangat untuk terus berinovasi, berkreasi, karena disitulah nasib bangsa untuk kalian itu semuanya. Amin. Terima kasih sekali Bu Upik. Sampai ketemu lagi dalam kondisi yang lebih baik. Amin. Thank you, Mas Bagus. Terima kasih, selamat siang. Oke, selamat siang. Best luck for you. Wah, seru ya? Seru. Saya jadi kepengen belajar bahasa Inggris. Saya tadi bisa mendengarkan, tetapi untuk menjawabnya lagi masih sangat bingung. Ya benar. Intinya seorang guru, seorang dosen, seorang pengajar itu nggak akan pernah berhenti belajar. Jadi kita juga tetap belajar. Dari kelas menjadi sebuah pelajaran, mahasiswa menjadi sebuah bahan pelajaran kita juga, siswa-siswa juga jadi tempat belajar kita. Kemudian kita juga harus bisa menjadi seorang psikolog, kita jadi teman curhat kalian. Kita harus siap menjadi itu. Jadi saya rasa kalau kami seorang guru, seorang dosen ini memiliki kekurangan, mohon maaf. Di masa pandemi ini kita bener-bener kangen sama kalian. Bener kita kangen. Udah banyak chat mahasiswa yang, Pak kapan kuliah, Pak kapan kita ketemu lagi offline. Udah kangen sama belajar di kelas, sudah kangen dengan teman-teman, sudah kangen dengan ngobrol bareng. Ya, kita juga sama, kita sama banget, tapi kita sama-sama berdoa sekarang. Semoga semuanya cepat berlalu. Ketemu lagi minggu depan untuk bahasan yang lebih seru lagi. Tetap coba komen di YouTube, Inspirasi Bagus, mau pengen bahas apa lagi tentang pendidikan. Saya tunggu dengerin podcast saya di YouTube Inspirasi Bagus, di Spotify, di Anchor, Google Podcast, atau dimanapun yang bisa di-search Inspirasi Bagus. Ketemu lagi minggu depan. Salam inspirator.